Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau teramat baik bagi kami Bapa. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Segala yang Kau perbuat mendatangkan kebaikan untuk hidupku. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau. Terpujilah segala perbuatan-Mu dalam hidupku, Yesus Tuhan. Engkau yang layak terima pujian dan hormat, pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau rancangkan yang terbaik, Kau rancangkan damai sejahtera bagi hidupku. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Shalom saudara, renungan kita hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, beberapa hari yang lalu kita sudah merayakan bagaimana Kristus bangkit dan menyatakan diri dia kepada murid-muridnya. Dan ketika dia tampil dan dia menyatakan diri kepada murid-muridnya, mencari murid-muridnya di tengah-tengah ketakutan mereka, saudara, kita melihat bahwa yang dilakukan oleh Yesus adalah ketika murid-muridnya kehilangan pengharapan,
Yesus mencari mereka. Dia mencari mereka, dia menemukan mereka. Bahkan bukan hanya mencari, menemukan mereka, dia memberikan damai sejahtera. Saudara, tujuannya apa saudara? Tujuannya adalah supaya murid-muridnya ini kembali mendapatkan semangat baru, dibukakan kembali visi misi tentang kedatangan Kristus. Maksud tujuan kedatangan Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Sehingga apa yang dilakukannya saudara? Yang dilakukannya adalah ketika orang-orang bertanya, ketika waktu orang berkumpul dan orang bertanya, di dalam ayat yang ke-6 di sana dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa itu memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, orang-orang itu bertanya, murid-murid itu bertanya, dan mereka memiliki masih pada konsep bahwa mereka ingin supaya kerajaan Israel dipulihkan. Yesus terus akan menjadi pemimpin mereka secara duniawi. Artinya ketika masa Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, mereka menginginkan supaya Yesus menjadi pemimpin mereka. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus, saudara? Yang menarik di dalam ayat 7, jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, kembali Yesus menegaskan tujuan kedatangan dia ke tengah-tengah dunia ini. Bahwa tujuan kedatangan dia ke dunia ini, saudara, bukan mengenai bahwa tentang kehidupan yang sementara di dunia ini. Karena kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, saudara. Sehingga dia berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Perhatikan saudara, murid-murid itu menyangka bahwa Yesus akan menjadi pemimpin mereka di tengah-tengah dunia ini, untuk memimpin mereka untuk keluar dari masa-masa sulit yang mereka alami. Akhirnya Yesus menjawab, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tegas saudara. Dengan tegas Tuhan Yesus menyatakan apa yang menjadi tuntutan mereka. Menjawab apa yang menjadi tuntutan mereka dengan jawaban yang begitu tegas. Jawaban yang begitu tegas, dia berkata bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menerima menjadi saksiku. Menjadi saksiku itu artinya apa? Menjadi martir. Saksi itu artinya martir. Saksi itu artinya seperti di dalam pengadilan. Saksi itu adalah orang yang mengalami tentang dia, menjadi saksi dia, saksi Yesus. Orang yang mengerti, orang yang memahami, orang yang mengetahui siapa Yesus itu. Perintah Tuhan Yesus adalah, kamu akan menjadi saksi. Kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan Yesus, ke seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Di tengah-tengah jawaban Yesus, kamu akan menjadi saksiku, dia terangkat, disaksikan oleh murid-muridnya. Disaksikan oleh murid-muridnya, dan murid-muridnya masih terpana dan merasa sesuatu yang luar biasa yang terjadi. Maka ketika mereka sedang menatap ke langit, melihat Yesus yang terangkat ke surga itu, dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, kembali ditegaskan
makna kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Dia mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa saudara dan saya. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Kemudian 40 hari dia menyatakan kuasanya kepada murid-muridnya, mencari murid-muridnya, memulihkan keadaan murid-muridnya. Dan yang terjadi adalah bahwa dia berkata bahwa memberikan sebuah tugas kepada murid-muridnya bahwa mereka akan menjadi saksi. Saudara, perintah tersebut, amanat tersebut juga sebenarnya menjadi bagian dari perintah yang ditujukan kepada saudara dan saya. Karena dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa menjadi saksiku, menerima kuasa menjadi saksiku untuk menyatakan apa yang kita alami. Karena itu penting, saudara. Penting kita untuk mengenal Kristus yang bangkit itu, yang memberikan kuasa itu kepada kita. Kristus yang bangkit itu memberikan kuasa itu kepada murid-muridnya. Kristus yang bangkit itu juga memberikan kuasa itu kepada kita untuk menjadi saksi Kristus. Artinya bahwa dimanapun saudara berada, di sanalah kita menyatakan diri kita sebagai orang-orang Kristen. Di tempat kerja kita, di lingkungan keluarga kita, di tetangga kita, di sekolah kita, di kampus kita. Saudara, ingatlah bahwa saya dan saudara punya tugas yang Tuhan berikan untuk menjadi saksi Tuhan. Ketika kita menjadi saksi Tuhan, itu artinya apa, saudara? Bukan bicara tentang kita. Itu berarti kita bicara tentang bagaimana Tuhan memakai kita menjadi alat di tangannya untuk menyatakan siapa Yesus itu. Sehingga di dalam seluruh aspek kehidupan kita, orang bilang dari ujung kaki sampai ujung rambut, orang akan terus melihat kita. Orang akan terus memandang kita. Orang akan terus memantau kita. Saudara, dengan demikian, itu berarti orang lain akan terus melihat bagaimana saudara dan saya beraktivitas, berkegiatan sehari-hari di lingkungan di mana Tuhan menempatkan saudara. Itu berarti, saudara, tetaplah jadi saksi Tuhan. Tetaplah jadi saksi Kristus. Tetaplah nyatakan kuasa Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan saudara. Sehingga orang lain melihat saudara dan saya. Saudara dan saya adalah saksi Kristus. Orang lain melihat saudara dan saya, berarti orang melihat Kristus ada di dalam diri kita. Sehingga apa, saudara? Ketika orang bertanya, kesempatan bagi kita untuk menyatakan kasih Tuhan itu, supaya dengan kehidupan saudara dan saya, kita bisa memperkenalkan Kristus kepada orang-orang lain. Selamat menjadi saksi Kristus, saudara. Tetap semangat, terus berjuang. Apapun tantangan yang saudara alami dan hadapi hari ini, tetap berharap kepada Kristus, kepada Tuhan. Karena Roh Kudus ada beserta dengan kita dan menyertai kita. Shalom, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan hari ini kembali mengingatkan kami. Firman-Mu mengingatkan kami siapa kami dan status kami. Bahwa kami sesungguhnya adalah saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Engkau sudah memberikan kuasa itu supaya kami bisa menyatakan kasih Tuhan itu melalui kehidupan kami. Berkati yang menyaksikan renungan ini dimanapun mereka berada. Biarlah penyertaan Tuhan yang sempurna, Allah Roh Kudus akan menyertai mereka. Sehingga tantangan, pergumulan apapun yang mereka alami dan hadapi, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Dan mereka boleh terus berharap kepada Engkau, ya Tuhan. Dan orang lain boleh melihat mereka menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Orang lain melihat kami semua adalah saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Kristus sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.